Rasulullah SAW pernah bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW waktu itu menyampaikan, siapa-siapa yang mengejar dunia, maka 3 hal yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang kerjanya ngejar dunia itu. Yang pertama, kata Allah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Jadi pening deh ngurusin dia. Duit banyak, iya benar. Tenar, iya benar. Tapi dia pening ngurusin kekayaannya, ngurusin ketenarannya, ngurusin kehormatan, kehebatannya. Pening nih yang pertama. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Yang kedua, Allah akan tanamkan rasa ketakutan menjadi miskin, menjadi fakir. Khawatir aja nih, gimana caranya nih harta supaya jangan berkurang, bener gak? Oh, takut aja pokoknya bawaannya. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendapatkan apapun di dunia ini selain apa yang memang telah ditakdirkan Allah sebagai rezekinya. Nah, bener gak? Jadi udahlah dia pontang-panting segala macam, ya segitu-gitu juga rezekinya. Rezeki udah ditakdir, nggak bakal ketukar. Itu bener gak? Jadi semuanya itu ilusi. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya. Siapa-siapa yang dalam hidupnya di dunia ini mencari akhirat. Nah ini mencari akhirat. Maka Allah juga akan memberikan 3 hal pada dirinya. Yang pertama, Allah akan mengumpulkan urusannya. Enak aja tuh, jadi pada datang dikumpulin aja sama Allah, jadi gampang ya. Yang kedua, Allah akan memasukkan rasa kaya ke dalam hatinya. Qanaah, merasa cukup aja, cukup aja, cukup aja. Dan yang ketiga, Allah akan membuat dunia datang dengan hina kepada dirinya. Benar gak? Kita ngejar akhirat, men. Dunia ngikutin kita. Mau ikut, kata dunia gitu. Jadi, kebalikan daripada yang pertama tadi. Inilah sebetulnya yang kita sama-sama harus pahami. Ingat gak waktu itu kan, dalam ilmu tasawuf kita bicara pada dinding agar pintu dapat mendengar. Kita nyari akhirat agar dunia ngikutin kita. Kalau kita ngikutin dunia, ngejar dunia, malah dapat 3. Pertama, cerai-berai urusan kita. Benar gak? Yang kedua, dimasukkan rasa takut untuk jadi miskin, untuk jadi fakir oleh Allah. Benar gak? Nah, ini urusannya jadi repot. Benar gak? Dan yang ketiga, udahlah kita kerja jumpalitan kayak apa, kita nggak dapat lebih daripada apa yang udah ditakdirkan Allah bakal kita dapat sebagai rezeki kita. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW udah dah. Kita nyari akhirat, nyari akhirat. Karena Allah akan berikan 3 hal. Pertama, Allah kumpulkan urusan kita. Yang kedua, Allah masukkan rasa kaya ke dalam hati kita. Dan yang ketiga, dunia datang ke kita dengan hina. Mantap ya? Dalam Al-Quran sebutkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaklah engkau cari akhiratmu itu. Persiapkan hidupmu ini untuk mendapatkan akhirat. Qurannya ini, benar gak? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau lupakan juga bagianmu di dunia. Jadi artinya sebetulnya ini ada keseimbangan. Hadis yang tadi adalah menjelaskan ayat ini. Kita jangan apa-apa ngejar dunia, 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 dunia. Jangan. Kejar akhirat aja. Walaupun dalam kita mengejar akhirat itu kita nggak boleh melupakan bagian kita di dunia. Bener gak? Ilmu yang Imam Ali ajarin ke kita dah. Bener gak? Jadilah engkau sebaik-baiknya manusia yang paling baik di mata Allah. Manusia yang paling jelek di mata dirimu sendiri. Sealim-alimnya kita, sesoleh-solehnya kita tahu apa aib kita tahu apa dosa kita, benar gak? Dan jadilah engkau manusia yang biasa-biasa saja di hadapan manusia lainnya. Nggak usah kita, benar gak? Misalnya orang kita kaya, tapi belaga miskin, jangan. Kita miskin, belaga kaya, jangan. Kita nggak alim, belaga alim, jangan. Kita alim, belaga nggak alim, yang biasa-biasa aja, itu biasa-biasa aja. Jadi kalau kita ini emang lucu lah kalau di kalangan kaum tasawuf ya, ini kalangan para ulama tasawuf itu mereka bisa melihat cahaya keimanan. Jadi kalau diyakini dalam ilmu tasawuf ya, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah itu dia punya cahaya dan cahaya ini keluar dari kepalanya tuh. Eh, Orang-orang yang bisa melihat dengan mata batin, dia bisa ngelihat tuh cahaya keluar dari kepalanya. Itu sebabnya di kalangan para ulama tasawuf itu supaya nggak ketahuan kewaliannya, supaya nggak ketahuan ketinggian makomnya itu, mereka tutup kepalanya. Nah, pakai peci kayak, pakai sorban kayak segala macam, bener gak? Untuk supaya nggak ketahuan kewaliannya, bener gak?
untuk menyembunyikan kewaliannya. Kenapa menyembunyikan kewalian? Karena kalau ketahuan kewaliannya, itu bisa rusak hatinya, bisa hilang tuh kewaliannya. Kalau orang puji-puji segala macam, benar nggak? Kalau sekarang mah kebalik, benar nggak? Malah kita pakai sorban yang tebel biar sangkain wali. Udah balik-balik dunia. Ini bos, balik lagi ke hadis yang pertama dah. Jangan cari dunia, jangan cari ketenaran, jangan cari kehormatan, jangan cari kekayaan. Tapi kita cari akhirat, maka Allah akan berikan dunia di dalam tangan kita, men. Allah yang akan membuat kita terkenal. Allah yang akan membuat kita terhormat. Allah yang akan kita buat kita selalu merasa kaya. Karena Allah telah janjikan 3 hal tadi. Baik tuh, Yufid. Jadi ingat cerita 3 anak anjing yang waktu episode berapa tuh, benar nggak? Ada 3 anak anjing, men. Satu sakit rabies, disuntik mati sama dokter hewan. Yang 2 lagi ngomel, benar nggak? Kenapa saudara gue disuntik mati, benar nggak? Padahal dokter hewan itu nyuntik mati anjing yang sakit rabies supaya yang nyelamatin 2 yang lainnya, benar nggak? Nggak mungkin, Allah nggak adil tuh nggak mungkin, men. Nggak ada rumusnya, Allah nggak adil, benar nggak? Lah emang dia kenalan sama siapa, benar nggak? Kecuali Allah itu, benar nggak? Benar nggak? Kalau kita nepotisme kan karena ada jalur tertentu. Lah Allah kan Allah, pencipta segala macam makhluk, benar nggak? Jadi nggak mungkin Allah nggak adil tuh nggak mungkin, benar nggak? Kita merasa melihat orang lain hidupnya lebih baik daripada kita. Pada saat itu dunia muter, men. Siapa yang jamin orang yang kaya nggak bakal miskin? Siapa yang jamin orang yang miskin nggak bakal kaya? Siapa yang jamin orang yang sakit nggak bakal sembuh? Dan siapa yang jamin orang yang sehat nggak bakal sakit? Dunia muter. Saya umur udah dari 59, kita udah ngalamin, men. Gimana rasanya jadi orang miskin. Di Boston dulu daftar jadi orang miskin di sana sehingga dapat macam-macam staple food segala macam. Kita juga udah ngerasain jadi orang kaya, kita macam-macam. Kita udah ngerasain sakit 6 bulan pakai tongkat, udah ngerasain segala macam. Udahlah, nggak mungkin Allah maha nggak adil tuh nggak mungkin. Yang kita harus lakukan adalah selalu bersyukur. Betapa banyak orang yang lebih blangsak lagi hidupnya dibandingin kita, bener gak? Ada orang yang mungkin yang ngomong gitu mungkin sehat, dia ada tangannya 2, kakinya 2, matanya bisa ngelihat, kuping normal, bener gak? Ada orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, bener gak? Dia nggak lebih gak adil lagi dong, dia bisa ngomel-ngomel sama Allah, bener gak? Ada yang orang nggak punya mata, segala macem, men. Syukurin aja hidup, men. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Baik, David.